Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam seperti ini dari keseluruhan analisa. Untuk build parlay itu ada yang masuk ya, tetapi masih kurang bagus karena ada terlibat draw dan beberapa laga masih tidak masuk. Oke, dan saya akan perjelas lagi dari keseluruhan. Untuk Inter Milan kemarin malam masih baik berada di Inter Milan handicap ya, overnya tidak masuk. Copenhagen menghadapi Bayern Munchen. Di laga ini sebenarnya dari settingan itu berada di Copenhagen ditahan handicap, tetapi saya sedikit melawan dan hasilnya hanya selisih 1 gol, over 3 tidak draw, handicap tidak masuk. Union Berlin menghadapi Braga. Kemarin rekomend di over ketimbang Union Berlin. Sedangkan Salzburg di laga ini di settingan awal berada di Salzburg, tetapi mendekati jam kick off sangat baik berada di Sociedad ya di handicap. Dan di grup saya beralih berada di Sociedad ya, undernya masih tetap baik. Burnley dari settingan awal tetap bagus berada di Burnley, tidak ada perubahan untuk laga ini. Kemudian PSV Eindhoven dari handicap masuk, undernya tidak ya, 22. Ada Real Madrid dari settingan awal masih tetap baik berada di Madrid handicap, skor over 23 kemenangan Real Madrid. Manchester sayang sekali Casemiro terkena kartu merah dan menyusul gol kemenangan Galatasaray 2-3, dan hampir saja laga ini 4-2 sebenarnya, tetapi satu penalti Icardi berhasil digagalkan ya. Arsenal untuk laga ini kemarin saya katakan melawan odd ya, tetapi hasilnya ya seperti ini. Kemarin itu bagus di line ditahan handicap, tetapi saya melawan odd dan hasilnya 2-1, ini tidak masuk, sebenarnya draw ya. Dan untuk laga malam hari ini dimana saya akan mulai membahas pertandingan tuan rumah Real Antap menghadapi Shakhtar Donetsk, Atletico Madrid menghadapi Feyenoord, Celtic akan menjamu tim Dinamo Lazio, Cervena CSKA menghadapi Young Boys. Kemudian di laga Dortmund menghadapi AC Milan, Porto menghadapi Barcelona, Newcastle menghadapi Paris Saint-Germain, RB Leipzig menghadapi Manchester City. Dan langsung saja untuk laga ini kita membahas pertandingan Real Antap menghadapi Shakhtar Donetsk. Dari odd di laga ini sebenarnya sangat baik berada di Real Antap, tetapi melihat dari 5 laga terakhir ini cukup meragukan. Saya melihat ini cukup berpengalaman berada di Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk sudah hebat di Liga Champions ataupun di Liga Eropa ya. Shakhtar Donetsk sangat berpengalaman. Melihat dari pertandingan pertama untuk kedua tim ini memang belum meraih kemenangan. Dari pemahaman saya di laga ini saya memegang Shakhtar Donetsk tahan 1 handicap, ataupun kalau kalian bisa tahan 3/4 handicap. Untuk analisis skor di laga ini under 3, ataupun kalian bisa turunkan menjadi under 2,5 ya, silahkan atur kembali. Kemudian di laga berikutnya, di laga yang kedua kita membahas pertandingan Atletico Madrid. Ini laganya cukup berat ya. Untuk laga ini saya melihat memang dari settingan odd ini ada 2 kemungkinan, bisa imbang atau kemenangan Atletico Madrid. Dan pemain kedua tim di mana Liga Madrid ada 5 pemain masih mengalami cedera dan 5 pemain ya masih cedera untuk Liga Madrid, dan 3 pemain masih dipertanyakan. Feyenoord ada 3 pemain, 2 pemain masih dipertanyakan. Dari head to head untuk laga ini, oke, kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2021, yaitu laga persahabatan. Saya pegang Atletico Madrid saja. Sebenarnya cukup berat berada di Atletico Madrid. Oke, laga ini masih saya pantau, bisa kalian per setengah atau per 3/4 analisis skor di under goal untuk laga ini. Nah, itu dia. Di laga selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Celtic yang akan menghadapi tim tamu Lazio. Oke, untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga adalah tim tamu Lazio. Lazio memberikan power handicap 5 laga terakhir. Lazio memang sangat meragukan. Line up pemain untuk Celtic sangat banyak pemain mereka yang masih mengalami cedera, total ada 8 pemain, tetapi 5 laga terakhir cukup baik. Oke, untuk laga ini dari pemahaman saya dari head to head sebenarnya itu sangat baik berada di Celtic, settingan odd walaupun sangat tipis ya, ini masih berada di Celtic ini sih berada di Celtic ya. Kalian bisa tahan per 4 atau kalian bisa tahan setengah handicap. Untuk analisis skor ini di under 3 atau kalian bisa under 2,5, silahkan atur lagi. Kita coba di sini saja. Nah, itu dia, ini Shakhtar Donetsk. Laga selanjutnya kita akan membahas pertandingan Cervena CSKA menghadapi Young Boys. Mengenai dari pasaran handicap untuk laga ini, tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Cervena CSKA. CSKA memberikan per paling tinggi 3/4. 5 laga terakhir lebih baik performa Young Boys kemenangan tuan rumah CSKA.
dan pemain sama-sama memiliki 2 pemain masih mengalami cedera, dan tuan rumah ada 2 pemain masih dipertanyakan. Untuk laga ini sangat menantang berhasil match pesta, tetapi saya akan lebih menahan dengan megang Young Boys. Young Boys ditahan 3/4 handicap, atau kalian bisa tahan setengah handicap. Untuk analisis skor di laga ini di over 2/4. Nah itu dia. Laga berikutnya kita pergi ke pertandingan tuan rumah Borussia Dortmund yang akan menghadapi tim tamu AC Milan. Dari laga ini, walaupun Dortmund menjadi tim yang diunggulkan, tetapi saya melihat Milan masih cukup tangguh dari settingan odd ya, dari settingan odd dan settingan handicap. Mengenai dari line up pemain kedua tim, total ada 3 pemain yang masih mengalami cedera untuk Dortmund, sedangkan Milan di laga ini ada 5 pemain. Oke baik, untuk laga ini berada di AC Milan ini ditahan setengah handicap, ada kalian tahan per 4 handicap pegang Milan. Untuk analisis skor di laga AC Milan di over 2,5 gol. Nah itu dia. Nah laga berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah FC Porto yang akan menghadapi tim tamu Barcelona. Cukup renas, kelas Barcelona memberikan pur mungkin cukup wajar, mengingat di Liga Champions sebelumnya itu Barcelona sangat sulit untuk bisa lolos ke babak grup, dan itu penyebab di laga ini Barcelona masuk ke grup bisa dikatakan grup cukup mudah ya. Jadi untuk laga ini dari handicap itu cukup baik para di Porto menahan handicap, tetapi saya akan lebih ke Barcelona ya untuk laga ini, untuk laga malam hari ini. Kedua tim terakhir bertemu pada tahun 2011. Saya pegang Barcelona di pur per 4 handicap. Barcelona di pur per 4 handicap, atau kalian bisa coba di pur setengah. Rekomen tetap di sini ya. Dan untuk analisis skor di laga Barca ini malah di over. Nah itu dia. Laga berikutnya kita membahas pertandingan Newcastle United yang akan menjamu tim tamu Paris Saint-Germain. Mengenai dari pasar handicap, tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga di laga ini adalah tuan rumah Newcastle. Newcastle memberikan poin handicap paling tinggi setengah handicap. Dari peringkat sementara, Newcastle meraih 1 poin dari 1 laga, PSG meraih 3 poin, dimana PSG itu mampu menumbangkan Dortmund ya di laga pertama. Jadi untuk laga ini dari settingannya juga cukup menarik. Dari settingan handicap menurut odd ya, ini berada di Newcastle ditahan per 4 handicap. 2 kemungkinan laga imbang atau bisa kemenangan Newcastle. Kemudian untuk over under mungkin nanti saya infokan ya, atau laga ini bisa leg-legan, tetap pegang Newcastle. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah RB Leipzig menghadapi Manchester City. City dan Leipzig ini sudah sering bertemu di Liga Champions ya. Mengenai dari line up pemain, total ada 5 pemain yang akan absen ya untuk tuan rumah Leipzig, sedangkan City ada 2 pemain, yaitu Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne memang sangat berpengaruh di Manchester City ya, bisa teman-teman lihat di Liga Premier dan Liga Champions. Jadi kesimpulan di laga ini, City itu selalu sulit meraih kemenangan di kandang Leipzig. Jadi untuk laga ini dari odd ini cukup baik berada di Leipzig. Kita pegang Leipzig saja, ditahan 1 handicap. Di sini ada tahan 1/4 ya. Mungkin nanti akan berubah untuk laga ini. Kita coba di Leipzig tahan 1 saja. Oke baik, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Real Antwerp menghadapi Shakhtar Donetsk, tahan 1 atau tahan 3/4 handicap, analisis skor di under goal. Dari kemarin pur setengah atau per 3/4 analisis skor di under goal. Celtic tahan handicap, analisis skor di under goal. Young Boys tahan handicap, analisis skor di over goal. Kemudian untuk laga Dortmund Milan tahan handicap, analisis skor di over goal. Barcelona di per 4 atau per setengah, analisis skor di over goal. Newcastle tahan handicap atau bisa leg-legan. Leipzig tahan handicap. Oke, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bill nanti saya infokan di grup ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.